الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فإن الجنة أعدت للمتقين الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Ma'asyiral Aid rahimakumullah. Setelah khatib memanjatkan puji syukur kepada Allah atas karunia-Nya, kita sampai pada Aidul Adha yang penuh kemuliaan ini. Aidul Adha yang diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya pantas dan layak kalau kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, summa syuhada dan salihin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengikuti ajaran dan sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Sidang Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini berkumpul jutaan orang. Walaupun pemerintah Arab Saudi memutuskan jamaah haji itu hanya 50% dari kuota seluruh dunia, dan Indonesia dari 50% itu, hadirin sidang Id, 100.000 jamaah Indonesia yang sekarang berada di Makkah Al-Mukarramah melaksanakan ritual haji. Ibadah haji dan ibadah kurban adalah dua ibadah yang puncak daripada, bentuk daripada kesalehan seorang muslim. Oleh karenanya, tema khutbah kali ini adalah bagaimana kita melihat bahwa ibadah kurban yang akan kita laksanakan hari ini merupakan perwujudan totalitas atau multi kesalehan setiap muslim. Kenapa demikian? Karena ibadah haji dan kurban ini spesial, berbeda dengan ibadah yang lain. Perbedaannya adalah ibadah haji dan kurban bukan untuk mengejar ketakwaan, bukan la'allakum tattaqun, tapi Allah menyeru, mana orang yang bertakwa. Kalau ibadah saum kemarin 2 bulan lalu kita lewati, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau ibadah saum diproyeksikan agar kita menjadi orang yang bertakwa, maka ibadah haji dan kurban adalah mana ketakwaan yang telah kita bangun selama bulan Ramadan. Mari kita lihat ayatnya. Ibadah haji umpamanya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ayat itu menjelaskan kepada kita bahwa haji itu bulan-bulan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni sejak bulan Syawal, Zulqa'dah dan puncaknya sekarang Zulhijjah. Maka berbekallah, kata Allah,
Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi berangkatnya orang ibadah haji ke tanah suci itu wujud dari ketakwaan. Karena Allah memerintahkan berbekal dengan ketakwaan. Apa kalau berbekal ketakwaan terus tidak perlu berbekal biaya? Bukan itu maksudnya. Biaya itu adalah manis tato'a ilaihi sabila. Bagi orang yang mampu pergi ke sana silahkan pakai biaya. Tapi seberapapun besarnya kita punya modal untuk berangkat ke tanah suci, tanpa ketakwaan maka modal itu menjadi sia-sia. Itu maknanya. Nah, demikian juga kurban. Dalam beberapa ayat saya bagi kurban ini dalam rentang sejarah, dalam 3 fase sejarah kemanusiaan tentang kurban. Dan akan nampak dalam sejarah kemanusiaan tadi bahwa takwa menjadi hal yang terpenting dalam pengabdian kita kepada Allah. Fase pertama ibadah kurban adalah sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, ketika memerintahkan kedua putranya Kabil dan Habil untuk berkurban atas sengketa rebutan pasangan. Jadi sejarah rebutan pasangan itu juga merupakan sejarah awal manusia. Ya. Nah, Allah berfirman, "Waslu alaihim naba abnai Adam bil haq." Kata Allah kepada Nabi kita, "Wahai Muhammad, kamu ceritakan, kamu bacakan tentang kisah dua anak Adam dengan berita yang benar, bukan fiktif. Bukan dongeng, tapi ini adalah fakta. Watslu alaihim naba abnai Adam bil haq. Coba kamu bacakan wahai Muhammad, kata Allah, tentang kisah 2 anak Adam yang benar. Idz qarraba qurbanan. Nah, di sini mulai kata kurban muncul. Ingat, kurban bukan korban. Idz qarraba qurbanan. Ketika 2 anak Adam, Kabil dan Habil, menyerahkan kurbannya. Apa yang terjadi hadirin sidang Id rahimakumullah? Fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Ternyata kurban 2 putra Adam itu, 1 diterima dan 1 tertolak. Siapa yang diterima kurbannya? Dalam kisah itu yang diterima kurbannya adalah sang adik, yaitu Habil. Sementara Qabil, dia tertolak karena dia berkurban penuh angkara, penuh kemarahan, penuh dendam. Memenuhi perintah Nabi Adam bukan karena keikhlasan, tapi karena mengejar wanita cantik. Itu motivasinya. Sementara Habil, dia kurbankan yang terbaik dengan sepenuh keikhlasan. Karenanya sang kakak mengatakan dalam ayat ini, qala la aqtulannak, awas saya bunuh kamu. Nah, ini menunjukkan keangkaraannya, ini kemurkaannya. Apa kata Habil? Qala innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima kurban itu dari orang yang bertakwa. Kemudian Habil mengatakan, la imbasatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadi li aqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Sekiranya kakakku, engkau siapkan tanganmu, engkau siapkan pedangmu untuk membunuhku. La imbasatta ilayya yadaka litaqtulak ma ana bibasiti yadi li aqtulak. Aku tidak akan menyiapkan diri untuk membalas pembunuhan itu. Inni akhafullaha rabbal alamin. Aku sangat takut kepada Allah Tuhan semesta alam. Jadi ciri orang yang bertakwa itu adalah memiliki rasa takut kepada Allah ketimbang takut kepada sesama manusia, sampai nyawa pun dia korbankan karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini hadirin sidang rahimakumullah, di tempat kita akan menyaksikan orang-orang yang takwa, orang-orang yang takut kepada Allah. Mereka akan mengorbankan apa yang dia miliki untuk hari ini. Karena
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada amal terbaik pada hari ini selain mengalirkan darah hewan kurban. Sebelum darah hewan kurban menetes di tanah, kurban itu sudah diterima Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Itu fase pertama sejarah kurban. Fase kedua, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah aku keturunan yang saleh. Karena sudah beratus tahun Nabi Ibrahim belum dikaruniai seorang anak. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah aku seorang keturunan yang saleh. Fabasyarnahu bigulamin halim. Maka Allah menjawab, aku akan memberikan kau kabar gembira dengan seorang anak yang cerdas. Bigulamin halim. Ternyata anak itu dalam rentang sejarah. Tentu kalau saya bacakan sejarahnya kali ini kepanjangan. Saya singkat saja. Ketika Ismail, putranya Ibrahim, sudah menganjak dewasa. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ya, setelah ditinggal bertahun-tahun di Makkah yang tidak ada tanda-tanda kehidupan, masuk masa remaja, datang lagi Ibrahim, wahai anakku, aku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Fangdur ma'adha tara, bagaimana pendapatmu? Apa kata Ismail? Ya abatib al-ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepada engkau, engkau akan mendapati aku dalam keadaan bersabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Maka ketika Ismail sudah siap untuk disembelih, seorang ayah Ibrahim, seorang nabi, dengan mata merem, dengan mata terpejam. Bagaimana tidak, sang buah hati yang ditunggu beratus tahun, tiba saatnya remaja harus dikorbankan. Tapi karena memenuhi panggilan Allah, Nabi Ibrahim siap mengorbankan putranya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim. Dan kami panggil dari arah sana, ayya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Kau telah membenarkan perintah itu. Kau telah melakukan perintah itu. Kadzalika najzil muhsinin. Demikian kami akan membalas kepada orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini hanya ujian keimanan buatmu. Jadi kurban itu, kalau tadi ujian ketakwaan, ini ujian keimanan. Di mana iman kita? Itu. Maka dengan kurban diwujudkan dalam bentuk kesalehan pribadi muslim. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidibhin adim wa tarakna alaihi fil akhirin. Digantilah kurbannya Nabi Ismail itu dengan seekor kambing yang besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Dan syariat ini, kata Allah, aku tinggalkan sampai umat yang akan datang. Tibalah fase ketiga, yaitu kurbannya zaman Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Nabi mengatakan, ketika beliau menyembelih hewan kurban, Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Kita sudah didoakan oleh Nabi. Ya Allah, terimalah kurbannya dari Muhammad, minni dariku, wa min ummati dan dari umatku. Kenapa kita yang sudah didoakan oleh Nabi kita hari ini kita belum mau berkurban? Yang belum mau. Ya. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan engkau nikmat yang banyak, al-kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Salat dan sembelihlah hewan kurban. Itu perintah. Inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang dendam, membenci, orang yang punya iktikad buruk akan lepas sikap keburukannya dengan korban itu. Masya Allah, Allahu Akbar walillahil hamd.
Bahkan Allah menyindir kita. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Bagaimana kamu melihat orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka yang membiarkan anak yatim dan tidak menyiapkan makanan untuk orang-orang miskin. Tidak bahu-membahu untuk itu. Karenanya hari ini ibadah kurban ini adalah intinya pendekatan kepada Allah. Hakikatnya pendekatan kepada Allah. Tetapi praktiknya adalah kita berbagi dengan sesama. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa kurban itu kita berbagi dengan sesama tapi kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Islam. Islam tidak mengajarkan kurban di altar-altar pemujaan, di atas gunung, di bawah pohon besar, di aliran sungai, di larung ke laut. Itu bukan Islam. Allah tidak butuh daging kurban. Allah tidak butuh darah kurban. Yang Allah butuhkan adalah ketakwaannya. Oleh karenanya, ketika kita memotong kurban, maka Allah berfirman, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Silahkan kamu makan para kurbani itu. Para pengurban, silahkan kamu makan daging hewan kurban. Fakulu minha, sebagiannya. Wa at'imul ba'isal faqir, beri makanan kepada orang yang fakir, orang yang tidak mampu. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Silahkan kamu makan daging hewan kurban itu, wahai kurbani, orang-orang yang kurban. Wa at'imul qani'a wal mu'tar. Berikan kepada orang yang tidak mampu maupun mampu, orang yang kaya ataupun miskin. Silahkan menikmati hari raya ini. Dan bagaimana itu bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibna Adam. Nanti di akhirat Allah akan mendakwa kita manusia. Kata Allah, ya ibna Adam, wahai manusia, maridtu wa lam ta'udni. Dulu aku sakit, tapi kamu tidak datang menjengukku. Kemudian manusia berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Bagaimana kami harus menjenguk engkau? Engkau Tuhan semesta alam, masa iya Tuhan sakit? Apa kata Allah? Benar, aku tidak sakit. Lau alimta anna amdi pulanan marida walam ta'udhu. Sekiranya kamu ingat dulu, ada saudaramu sakit, tapi kamu tidak datang menjenguknya. Lau alimta lau udtahu lawajadtani indahu, kata Allah. Sekiranya kamu tahu dan kamu datang kepadanya hanya sekedar memberikannya untuk obat, lawajadtani indahu, kamu mendapati aku ada di situ, kata Allah. Yang kedua, istat'amtuka falam tut'imni. Dulu aku minta makan kepadamu, falam tut'imni, tapi kamu tidak memberiku makan. Lagi-lagi manusia menjawab, ya Rabb, kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin. Ya Tuhanku, bagaimana kami harus memberi engkau makan? Engkau Tuhan semesta alam. Bagaimana engkau kelaparan? Engkau pemilik segalanya. Apa kata Allah? Benar, aku tidak mungkin kelaparan. Lau alimta anna abdi fulanan istat'amaka falam tut'imni, falam tut'imhu. Sekiranya kamu sadar, dulu ada saudaramu yang meminta makan kepadamu, tapi kamu tidak memberinya makan. Lau alimta lau ta'imtahu lawajadtani indahu. Sekiranya kamu sadar dan kamu memberikannya makan untuk dia, lawajadtani indahu, kata Allah, kamu akan mendapati aku ada di situ. Jadi kalau hari ini bapak-bapak, jamaah sekalian, mengantar hewan kurban kepada kerabat, tetangga, apalagi orang yang tidak mampu, sesungguhnya kita sedang mendekat Tuhan kita.
Kita sedang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Musa alaihissalam kalau berdoa begini, Allahumma ya rabbal mustad'afin. Allahumma ya Allah ya rabbal mustad'afin. Wahai Tuhannya orang-orang tertindas. Subhanallah, Allahu akbar walillahil hamd. Yang ketiga, Allah mendakwa manusia. Istasqaituka walam tasqini. Dulu aku minta minum kepadamu, tapi kamu tidak memberiku minum. Lagi-lagi manusia menjawab, ya Rabb, kaifa asqika wa anta rabbul alamin. Tuhanku, bagaimana aku memberi engkau minum? Engkau Tuhan semesta alam. Bagaimana engkau bisa kehausan? Apa kata Allah? Enggak mungkin aku kehausan. Lau alimta anna abdi fulanan istasqaka. Dulu ada saudaramu yang datang hanya minta air. Falam tasqih, tapi kamu tidak memberinya minum. Lau saqaitahu lawajadtani indahu. Sekiranya kamu memberinya air, tentu kamu mendapati aku ada di situ. Pantaslah kalau ada sejarah, ada riwayat dari Nabi SAW, ada seorang perempuan, seorang pelacur bisa masuk surga karena memberikan air kepada seekor anjing yang kehausan. Anjing saja diperlakukan dengan baik, apalagi kita memperlakukan sesama manusia. Mari, mumpung ada kesempatan hari ini sampai 3 hari ke depan. Ya. Sama kata Nabi, man kana lahu sa'ah walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa orang punya kemampuan, punya keluasan rezeki, tapi tidak berkurban, maka jangan mendekati tempat salatku. Itu ancaman Nabi SAW. Banyak orang yang beralasan, oh saya tidak ada uang. Padahal kalau dipotong gajinya oleh bank, dia diam-diam saja. Dipotong gajinya oleh leasing, uangnya diambil oleh leasing, dia diam-diam saja. Tapi kenapa diminta oleh Allah? Sampai Allah Subhanahu wa taala menyindir kita. Kata Allah, kalau Anda tidak mau memberikan harta Anda untuk kurban, sini aku pinjam, nanti aku ganti. Wa may yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adzaban katsira. Kata Allah, siapa yang menghutangkan kepadaku dengan hutang yang baik, maka aku akan mengganti dengan apa yang lebih baik daripada itu, dengan berlipat-lipat ganda. Yakinkah kita? Ketika kita punya keyakinan, itulah kesalehan individu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita siap berbagi, itulah kesalehan sosial kita dengan masyarakat sekitar kita, sehingga di antara kita umat Islam tidak ada disekat lagi antara si kaya dan si miskin. Semuanya berpesta pada hari ini. Jangan sampai ada hati yang tidak enak, rasa yang tidak enak sesama kita. Semuanya kita dipersilahkan oleh Allah, oleh Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Pada hari raya ini kita berbagi, kita menikmati apa yang Allah siapkan, yaitu lewat ibadah kurban. Mudah-mudahan hadirin sidang Id rahimakumullah, dengan peristiwa hari ini menjadikan kualitas keimanan, kualitas ketakwaan kita betul-betul oleh Allah Subhanahu wa taala dinilai sebagai orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam ketakwaan. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa barik radallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka antas samiun qaribun mujibud da'wat wa ya hajat. Allahumma ahsin akibatana bi umuri kulliha wa ajirna min hijjid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana dhalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alhum hajjan mabrura wa danban maghfura wa sa'yan maskura wa tijaratan lan tabura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa zakatana wa ruku'ana wa sujudana wa nusukana. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antar rahmanur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.